sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini menurut tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, perlindungan-Mu terhadap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kiranya kegiatan pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana kami dan menurut kehendak. Inilah doa dan permohonan kami, nama-Mu sudah kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, dan terima kasih untuk terima kasih. Oke, hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Ketua Ras untuk kehadirannya hari ini bagaimana, ada yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir. Oke, baik. Agustina SD Rosali hadir Ibu. Rika Nida hadir Ibu. Bonaventura Margareta hadir Ibu. Alfian Islamansyah, Tasya Francisca, Kristianti, Ana Nadia, Oke, baik. Jadi hari ini semuanya sehat ya. Oke, minggu lalu kita juga mempelajari tentang pengukuran. Bagaimana kita mengukur benda itu dengan alat ukur yang sudah ditentukan. Yang pertama, mungkin ada yang masih ingat alat untuk mengukur panjang. Ada yang masih ingat alat ukur panjang? Soal satu-satu. Modesta, yang pertama alat ukur panjangnya jangka sorong. Iya, baik, terima kasih, betul. Yang kedua, putu, alat ukur panjang yang kedua. Penggaris, ya, penggaris atau misa. Yang ketiga, alat ukur panjang yang ketiga, mikrometer. Oke, benar sekali. Jadi ada 3 alat ukur yang kalian sudah pelajari minggu lalu, yaitu jangka sorong, mikrometer scope, dan penggaris. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kali lalu, yaitu tentang pengukuran. Tetapi di sini yang Ibu ambil adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fisika itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan fisika. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Silakan lihat di layar. Yang pertama, peserta didik mampu mengukur massa jenis benda beraturan. Yang kedua, mengukur massa jenis benda tidak beraturan. Tujuan yang ketiga, menyajikan data hasil pengukuran dalam tabel ataupun grafik. Yang terakhir, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. Jadi hari ini kita harus menyelesaikan 4 tujuan ini dengan metode eksperimen. Jadi metode yang kita lakukan adalah eksperimen dengan percobaan. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, di sini Ibu sediakan video. Silakan kalian simak, kemudian amati, kemudian nanti semua lihat ini pas. Dan ada lihat Bu, ada kalung, ada cincin, ada gelang tangan, ornamen, silakan lihat.
Mungkin Mas yang mau kayak makanan. Bagi makanan ada yang kasar, ada yang bisa yang kasar. Saya juga ya silakan. Ini apa? Kalau kita lihat dia punya itu yang lain, ya. Kalau ini masnya masih atau ini nanti ya, oke untuk acara sumber untuk mengetahui ini masa asli atau tidak kita bisa mengukur dari masa jenisnya. Jadi kami berasumbernya sebelum kita tinggal mulai masanya masa ini kalau ini sudah memang ada 10 gram jadi masanya 10 gram. Kemudian setelah kita ukur dia punya volumenya kita harus lihat dulu volumenya awal ini kita lihat di sini ini 20 ml volumenya awal dan kita coba masuk ke dalam air ini. Ini ada perubahan volumenya menjadi 50 ml. Jadi volume dari emas ini 30 ml sampai hampir dikurangi dengan volume awal. Dan kita bisa mengetahui masa jenis dari tanah ini untuk mengetahui dia asli dan dia itu masa jenis. Mungkin saya ambil yang ini. Komunitas ya dan juga penyebarannya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya. Oke baik, setelah kalian simak mengamati video sederhana ini, mungkin ada pertanyaan, pernyataan. Oke, silakan Nina. Kok bisa kasih tahu dulu pas ibu aku masuk jenisnya itu bisa tentukan dengan emas asli atau tidak? Ada yang lain lagi? Silakan. Ibu, bagaimana caranya agar kita mengetahui volume awal dari volume akhir? Oke baik, kedua pertanyaan itu akan dijawab setelah kita melakukan percobaan nanti. Jadi disimpan dulu pertanyaannya biar Anda penasaran. Nanti setelah melakukan eksperimen percobaan, nanti akan didapatkan bagaimana kita mengetahui emas itu asli atau tidak, bagaimana kita menentukan volume awal dan volume akhir daripada sebuah benda. Oke baik. Dari video sederhana tadi kita akan merumuskan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana menentukan masa jenis benda beraturan, kemudian yang kedua itu bagaimana menentukan masa jenis untuk benda yang tidak beraturan. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, masa jenis benda itu diukur dengan alat ukur apa? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Masa jenis daripada benda itu kita mengukurnya dengan alat ukur apa?
Oke, nikmat, neraca or house atau bisa timbangan. Ya, itu adalah alat ukur untuk mengukur massa benda. Yang kedua, sebutkan contoh benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan di sekitar kalian. Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh benda yang beraturan? Balok, Ibu. Satu-satu, Rensa. Balok. Oke, benda yang beraturan itu adalah salah satu contohnya itu adalah balok. Yang kedua untuk benda yang tidak beraturan, Tasya, tentang. Ada lagi yang lain? Fahmi? Oke, buah-buahan. Di sini ada mangga, ada tomat, jeruk dan seterusnya. Itu termasuk benda yang tidak beraturan. Oke, baik. Itu pertanyaan awal sebelum kita masuk ke kegiatan intinya. Sekarang Ibu akan bagikan dalam kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, Agustina SD Rosari, Sri Kandida. Yang ketiga Bonaventura. Yang keempat Margareta. Yang kelima Gabriela. Itu untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua Tasya Francisca. Yang kedua Kristianti. Yang ketiga Ana Nadia. Yang keempat Tani. Yang kelima Andira. Kelompok 2. Kelompok 3 Afriani. Yang kedua Maria Clarita. Yang ketiga Iputu. Yang keempat Yuta. Yang kelima Francisca Ida. Kelompok 4 Rosalinda Nikma ada. Syaputra, Julius Arifia, Modes Sabria, Menciana Lulu. Yang terakhir kelompok 5 Nikadek ada. Dianete, Fitri, Alia, kemudian Carolina Menehat. Oke, hadir semua ya. Oke, itu untuk pembagian kelompoknya. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan melihat LKPD-nya. Di situ ada 2 percobaan yang akan kita amati. Yang pertama kita mau menghitung massa jenis benda beraturan, yang diambil itu adalah balok. Kemudian yang kedua itu adalah massa jenis benda tidak beraturan dengan 5 kelompok ini masing-masing contoh-contohnya dari buah-buahan yang sudah disediakan. Itu untuk massa jenis benda yang tidak beraturan. Masing-masing kelompok silakan diskusikan di situ. Sekarang kita akan menyiapkan bahan dan alatnya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok mengambil alat dan bahannya. Kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3?
Oke baik, alat dan bahannya sudah tersedia. Silakan melihat LKPD yang sudah Ibu bagikan untuk mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan di dalam LKPD itu. Jadi mulai dari benda yang tidak beraturan, benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Jadi masing-masing kelompok semuanya harus aktif karena Ibu akan menilai. Untuk penilaian itu ada afektifnya, kognitifnya, kemudian keterampilan, psikomotorik. Jadi semuanya berusaha untuk ambil bagian dalam diskusi kelompok itu karena Ibu akan ambil nilainya. Baik, silakan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan itu. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan itu. Kemudian setelah selesai, masing-masing kelompok perwakilan akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, silakan dikerjakan. Oke, di LKPD langkah-langkah untuk melakukan praktikumnya sudah ada. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Semuanya harus ambil bagian ya dalam diskusi itu.
Setelah percobaan yang pertama untuk balok, silakan lanjut percobaan yang kedua untuk mencari masa jadi berbeda ini keberhasilan itu. Semua harus aktif ya.
Apa yang ada yang sudah masuk di percobaan yang kedua? Oke, semuanya harus aktif ya. Setelah melakukan percobaan, silakan analisa di situ sesuai dengan tabel yang tersedia itu untuk mengukur volumenya, kemudian dia punya massa jenisnya diisi di dalam tabel itu. Kelompok 5.
Bagaimana buat percobaan ini sudah selesai? Jadi kalau sudah selesai, silakan analisis di situ. Dalam tabel itu sudah ada. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4? Sudah. Oke, kelompok 5? Sudah selesai? Oke, silakan lihat LKPD itu setelah kalian timbang dari masa jenis beda peraturan dan tidak peraturan, silakan menganalisisnya dengan rumus yang sudah ada di dalam LKPD itu untuk mencari masa jenis rata-ratanya. Itu sudah ada di dalam LKPD. Analisis data, silakan diisi di situ. Setelah percobaan yang pertama untuk balok, silakan lanjut percobaan yang kedua untuk mencari masa jenis beda yang peraturan ini.
sampai ada yang sudah masuk di percobaan yang kedua. Oke, semuanya harus aktif ya. Setelah melakukan percobaan, silakan analisa di situ sesuai dengan tabel yang tersedia itu. Untuk mengukur volumenya, kemudian dia punya massa jenisnya diisi di dalam tabel itu. Kelompok 5.
Coba bisa lihat ini kenapa dia kenapa kita harus minta Bagaimana kalau percobaan ini sudah selesai? Jadi kalau sudah selesai, silakan analisis di situ. Dalam tabel itu sudah ada. jeruk makasih kasih jeruk habis. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sedikit dulu. Sedikit lagi. Kelompok 4? Sudah. Sudah. Oke, kelompok 5? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan lihat di NKPD itu setelah kalian timbang dari masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Silakan menganalisisnya dengan rumus yang sudah ada di dalam NKPD itu untuk mencari masa jenis rata-ratanya. Itu sudah ada di dalam NKPD untuk analisis data. Silakan diisi di situ. Oke, kalau sudah selesai sekarang setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan. Saya minta kelompoknya Tasya untuk maju mempresentasikan hasil eksperimennya. Kemudian kelompok yang lain nanti silakan memberikan pertanyaan, masukan kepada kelompok yang mempresentasikan itu. Kepada kelompoknya Tasya silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Dan presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman saya dan pada acara waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang telah kami amati. Yang pertama yaitu kami menentukan masa jenis benda pada beraturan. Benda yang kami ambil yaitu contohnya balok. Ada 3 balok yang kami ambil yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda. Balok pertama memiliki massa 0,24 gram, panjangnya 10,14 cm, lebarnya 6,58 cm, tingginya 4,12 cm. Volumenya yaitu 264,89 cm3. Massa jenisnya 0,0087 gram per cm3. Balok yang kedua memiliki massa 0,15 dan panjangnya 12,94 cm, lebarnya 6,43 cm, tingginya 1,96 cm. Volumenya 163,08 cm3.
Masa jenis dari balok kedua itu 0,00092 gram per cm kubik. Balok ketiga memiliki masa 0,10 gram, panjangnya 6,65 cm, lebarnya 6,45 cm, tingginya 1,94 cm, volumenya 83,21 cm kubik. Masa jenisnya yaitu 0,012 gram per cm kubik. Dari hasil yang telah didapat dari ketiga balok itu, kami mendapatkan hasil rata-ratanya, yaitu masa jenis rata-rata dari ketiga balok tersebut dengan menggunakan rumus sigma rho n per n sama dengan rho a tambah rho b tambah rho c dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 0,0004 gram per cm kubik. Yang kedua yaitu masa jenis benda padat tidak beraturan. Contoh benda yang kami ambil yaitu kentang. Ada 3 kentang yang kami ambil. Tentunya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kentang pertama memiliki masa 0,25 gram, volume awalnya 300 ml, volume akhirnya 450 ml. Volume akhir dikurangi volume awal, hasilnya yaitu 150 cm kubik. Masa jenisnya 0,017. Kentang yang kedua memiliki masa 0,20 gram, volume awal 400 ml, volume akhir 520 ml. Volume akhir dikurangi volume awal akan mendapatkan volume benda, yaitu hasilnya 120 cm kubik. Masa jenis yang didapat yaitu 0,0017. Kentang yang ketiga memiliki masa 0,10 gram, volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 480 ml. Untuk menentukan volume bendanya, volume akhir dikurangi volume awal dan mendapatkan hasilnya 80 cm kubik. Masa jenisnya yaitu 0,0012. Dari 3 hasil tadi, kami menentukan masa jenis rata-ratanya dengan rumus sigma rho n per n sama dengan rho a tambah rho b tambah rho c dibagi 3. Hasilnya yaitu 0,0015 gram per cm. Sekian hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan ataupun saran, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara kalian menentukan volume daripada balok A? Kami menentukan volume awal dari benda pertama dengan menuangkan air atau cairan secukupnya dan mendapatkan hasil pertama. Dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi sehingga mendapatkan hasil. Bagi teman-teman yang masih bertanya, kami silakan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kami akan menutup kami. Sekian dari yang kedua dari kelompoknya Reza, silakan.
Yang lain perhatikan presentasi dari kelompok kedua supaya sebentar ada pertanyaan masukkan setelah diberikan kesempatan itu. Selamat pagi Ibu Guru dan juga teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai massa jenis benda beraturan dan massa jenis yang tidak beraturan. Kepada materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan data hasil pengukuran massa jenis benda beraturan dan benda tidak beraturan. Untuk massa jenis benda padat beraturan, kami menggunakan balok. Di sini ada 3 balok dengan ukuran yang berbeda. Untuk balok A memiliki massa 0,30 gram, panjang 13,76 cm, lebar 6,69 cm, tinggi 4,0 cm. Dan untuk mendapatkan volume benda, kita dapat mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi sehingga kita mendapatkan hasil 368,2. Lalu selanjutnya kita menentukan massa jenis. Untuk menentukan massa jenis bisa didapat dengan cara volume dibagi massa. Volume benda dibagi massa benda sehingga hasilnya 0,0008 gram per cm kubik. Untuk balok B memiliki massa 0,15 gram, panjang 13,10 cm, lebar 6,37 cm, dan tinggi 2,8 cm. Selanjutnya kita menentukan volume benda. Untuk menentukan volume benda menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi sehingga mendapatkan hasil 173,57 cm kubik. Lalu berikutnya kita menentukan massa jenis. Massa jenis ditentukan dengan cara massa benda dibagi volume benda sehingga kita mendapat hasil 0,0009 gram per cm kubik. Untuk balok ketiga memiliki massa 0,12 gram, panjang 7,30 cm, lebar 6,33 cm, dan tinggi 2,31 cm. Selanjutnya kita menentukan volume benda. Untuk menentukan volume benda kita dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar dan dikali tinggi sehingga mendapat hasil 0,06 gram cm kubik. Lalu massa jenis rata-rata dari ketiga balok tersebut. Untuk menentukan massa jenis rata-rata kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho A ditambah rho B ditambah rho C dibagi 3. Untuk rho A 0,0008 ditambah 0,0009 ditambah 0,06 dibagi 3 sehingga mendapat hasil 0,02 gram per cm kubik. Lalu benda yang kedua yaitu benda padat tidak beraturan. Di sini kami menggunakan 3 buah apel yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda pula. Untuk apel pertama memiliki massa 0,25 gram dan volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 500 ml. Untuk menentukan volume benda yaitu volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa jenis, volume massa benda dibagi dengan volume benda sehingga mendapat hasil 0,0025 gram per cm kubik. Untuk apel B memiliki massa 0,20 gram, volume awal 300 ml, volume akhir 450 ml. Untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya
ml. Untuk menentukan massa jenis, massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 0,0013 gram per cm. Untuk apel ketiga memiliki massa 0,15, volume awal 300 ml, volume akhir 400 ml, dan untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 100 ml. 0,0015 gram per cm. Untuk massa jenis rata-rata kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho a ditambah rho b ditambah rho c dibagi 3. Untuk rho a 0,0008 ditambah 0,0009 ditambah 0,06 dibagi 3 sehingga mendapat hasil 0,02 gram per cm kubik. Lalu benda yang kedua yaitu benda padat tidak beraturan. Di sini kami menggunakan 3 buah apel yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda pula. Untuk apel pertama memiliki massa 0,25 gram dan volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 500 ml. Untuk menentukan volume benda yaitu volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa jenis, volume massa benda dibagi dengan volume benda sehingga mendapat hasil 0,0025 gram per cm kubik. Untuk apel B memiliki massa 0,20 gram, volume awal 300 ml, volume akhir 450 ml. Untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 150 ml. Untuk menentukan massa jenis, massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 0,0013 gram per cm kubik. Untuk apel ketiga memiliki massa 0,15, volume awal 300 ml, volume akhir 400 ml, dan untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 100 ml. 0,0015 gram per cm kubik. Untuk massa jenis rata-rata kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho a ditambah rho b ditambah rho c dibagi 3 sama dengan 0,0025 ditambah 0,0013 ditambah 0,0015 dibagi 3 hasilnya menjadi 0,0043. Sekian data hasil pengukuran kami. Sekian hasil pengamatan dari kami. Jika ada kritik dan saran dari kelompok lain, kami terima. Dari kelompok pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hasil volume pada benda yang tidak beraturan? Dari kelompok 5 ada pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana cara menentukan volume benda untuk benda yang tidak beraturan? Itu kita bisa pakai rumus volume akhirnya dikurang dengan volume awal. Kalau untuk menentukan volume awal dapat dituangkan cairan ke dalam gelas ukur, lalu
masukkan benda yang akan diukur, kemudian dapat diamati ada air yang naik, maka itu yang akan jadi volume akhir. Sekian jawaban dari kami, bisa diterima? Masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalian bisa menentukan masa jenis pada benda dan aturan? Kelompok 1 silakan ulangi pertanyaannya, kelompok 2 silakan mencatat dengan baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalian bisa menentukan masa jenis pada benda beraturan? Untuk menentukan masa jenis, kita dapat menggunakan rumus massa benda dibagi dengan volume benda. Sekian jawaban dari kami. Mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan atau kritik? Mau tanggap pertanyaannya tadi dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi tadi Riansa menjelaskan bahwa untuk menentukan volume benda itu volume akhir dikurangi dengan volume awal. Tetapi ditulis di tabel itu rumusnya volume awal kurang volume akhir. Apakah bisa untuk menentukan volume benda, volume akhir kurang volume awal? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 2, selain moderator dan pemateri, anggota kelompoknya bisa menjawab itu. Silakan kelompok 2 mendiskusikan tanggapan dari kelompok 4. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tidak menutupi untuk kelompok yang lain bisa menjawab itu, tidak harus kelompok 2. Dari kelompok lain kalau bisa menjawab itu silakan. Jadi itu ada nilai tambahnya untuk kelompok yang menjawab itu. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompok tanggapan dari kelompok 4. Baik, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami memilih menggunakan volume akhir dikurang volume awal karena apabila kita menggunakan rumus volume awal dikurang volume akhir, itu kita akan dapat hasil minus karena nilai pada volume awal lebih kecil daripada nilai volume akhir. Apabila kita pakai volume awal dikurang volume akhir, maka pasti kita akan dapat hasil minus. Sehingga kami lebih memilih menggunakan volume akhir dikurang volume awal supaya bisa dapat hasil yang pas. Volume awal itu dia punya Sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban dari kami pas? rumusnya tidak bisa berubah. Kenapa harus mengubah rumus volume awal kurang akhir? Begini
ini bukan mengubah rumus. Di sini kami tidak mengubah rumusnya, tapi kami yakin mungkin dari ibu juga ini ada kesalahan perhatikan. Ya kan? Volume. Memangnya kalian pernah pakai volume? Awal dikurang volume akhir. Karena kan bisa tuh. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita ingin untuk kelompok 2 kerjanya dengan baik, kemudian ada pertanyaan, kritikan sudah diselesaikan. Yang berikut untuk kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk moderator dan pemateri. Kamu dan dengar dipersilakan. Oke, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan kelompok 3 yang akan presentasikan hasilnya untuk memberikan pertanyaan dan kritikan. Silakan kelompok 3. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat Siang. Terima kasih atas waktu, tempat, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian atau pengamatan kami terhadap massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator, sebagai pemandu jalannya presentasi kami kali ini. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya. Sekarang saya akan menganalisis hasil pengamatan kami massa jenis benda beraturan dan benda tidak beraturan. Di sini massa jenis benda beraturan yang kami ambil adalah balok. Di sini ada 3 balok. Tentunya massa jenisnya berbeda. Yang pertama balok A, massa jenis benda 0,15, panjang 8,51 cm, lebar 6,43 cm, tinggi 2,32 cm, dan volume 126,95. Dan hasilnya dapat dari volume dapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis 0,0012 menggunakan rumus massa benda per volume benda. Balok B, massa jenis 0,14, panjang 15,04, lebar 6,28, tinggi 1,14, dan volume 107,67 dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis 0,0013 dari rumus massa benda per volume benda. Balok C, massa 0,10, panjang 5,94 cm, lebar 5,41 cm, tinggi 1,7 cm, dan volume 56,27 dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis 0,0018 dengan rumus massa benda per volume benda. Massa jenis rata-rata balok kayu sigma rho n per n sama dengan rho A tambah rho B rho C bagi 3, 0,0012 tambah 0,0013 tambah 0,0018 dibagi 3, dan hasilnya 0,014.
gram per cm kubik. Masa jenis benda sudah beraturan. Jadi benda kami adalah mangga dengan ukuran yang berbeda-beda. Mangga A masa 0,31 gram, volume awal 500, volume akhir 780 dan volume benda 280. Masa jenis 0,0011. Mangga B masa 0,25, volume awal 500, volume akhir 700 dan volume benda 200. Masa jenis 0,0012. Mangga C masa 0,23, volume awal 500, volume akhir 680, volume benda 180 dan masa jenis 0,0013. Masa jenis rata-rata mangga sigma rho M per N sama dengan rho A tambah rho B tambah rho C bagi 3 sama dengan 0,0011 tambah 0,0012 tambah 0,0013 dibagi 3 sama dengan 0,0012 gram per cm kubik. Sekian hasil presentasi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, baik berupa pertanyaan, tanggapan, saran maupun kritik. Bagaimana cara untuk mengetahui masa jenis benda? Dua-duanya. Masa jenis yang beraturan menggunakan rumus masa benda per volume benda. Kalau masa jenis benda tidak beraturan menggunakan Oke, baik. Dari kelompok lain tidak menutupi untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok 5 ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 bisa membantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 5. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara untuk mengetahui masa jenis benda yang beraturan ataupun yang tidak beraturan? untuk masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan sama, yaitu masa benda per volume benda. Bagaimana? Jika tidak ada yang mau bertanya, kami akan menutup presentasi kami kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan, baik itu masa jenis benda beraturan maupun masa jenis benda beraturan dengan baik. Kita memberikan aplaus sekali lagi. Oke, baik. Setelah melakukan presentasi dari pengamatan, baik itu benda beraturan maupun benda tidak beraturan, sekarang dari hasil yang kalian sudah amati di tabel LKPD yang sudah diisi, mungkin diambil kesimpulan
baik itu untuk menentukan benda yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Dari hasil diskusi pengamatan dari presentase yang sudah disampaikan oleh kelompok diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran menentukan masa jenis benda beraturan dan masa jenis benda tidak beraturan. Siapa yang bisa? Oke, baik, kita berikan kesempatan untuk Nikade untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kalian sudah ini, kemudian analisis sesuai dengan isi LKPD. Silakan kepada Nikade. Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masa jenis benda berbanding lurus dengan masa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Yang artinya masa benda besar maka masa jenisnya juga besar. Sebaliknya, masa bendanya kecil maka masa jenisnya juga kecil. Dan volumenya besar maka masa jenisnya kecil. Sedangkan volumenya kecil masa jenisnya besar. Sekian dari saya. Oke, kita berikan jadi baik dari hasil pengamatan yang dituangkan dalam tabel, baik itu mencari masa jenis benda beraturan dan masa jenis benda tidak beraturan, kalian bisa lihat di situ untuk nilai masa benda dengan volumenya. Jadi dari rumus untuk mendapatkan masa jenis untuk benda itu beraturan dan tidak beraturan, untuk masa jenis benda yang beraturan seperti yang kita ambil contohnya balok, itu untuk mencari volumenya itu kita beroleh dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu untuk mencari volume dari balok atau masa jenis benda yang beraturan. Kemudian yang kedua, untuk masa jenis benda yang tidak beraturan, tadi sudah ada contohnya, ada yang menghitung itu apel, kentang, mangga, kemudian ada kelompok lagi yang tomat dan jeruk. Dari situ untuk menentukan volume dari benda itu, yang pertama kita harus menentukan volume awal. Ya, sebelum kita celupkan benda itu ke dalam air di dalam gelas ukur, kita menentukan volume awal. Jadi kita tuangkan airnya, kita melihat air itu berapa mililiter. Itu adalah volume awalnya. Setelah itu kita harus mencelupkan benda yang sudah disediakan, baik itu mangga, kentang, jeruk, tomat ataupun apel. Kita celupkan ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan volume awal tadi. Di situ akan terjadi perubahan volumenya, dia akan naik ya. Di situ kita ambil sebagai volume akhirnya perubahan itu. Kemudian untuk menentukan volume dari benda kentang, mangga, jeruk, tomat, dan seterusnya, itu untuk memperoleh volume benda itu kita mengambil volume akhir dikurangi dengan volume awal. Itu kita akan mendapatkan volume dari pada benda yang tadi kalian amati itu, baik itu kentang, apel, mangga, jeruk atau tomat. Jadi seperti itu. Itu untuk menentukan masa jenis dari menentukan volume daripada benda beraturan dengan benda tidak beraturan. Tadi ada beberapa kelompok yang menanyakan kepada kelompok 1, 2, dan 3 bagaimana caranya menentukan volume untuk benda yang beraturan dan tidak beraturan. Itu berbeda ya. Tadi kalau untuk benda yang beraturan itu balok, itu kita harus mengukur dia punya panjang, lebar, dan tingginya. Untuk memperoleh volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk benda yang tidak beraturan itu untuk mengukur volumenya kita harus mengukur volume awal, kemudian volume akhir setelah dimasukkan bendanya ke dalam gelas ukur itu. Perubahannya itu sebagai volume bendanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Nikade yang sudah simpulkan untuk masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Jadi rumus untuk menentukan masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan
itu rumusnya itu massa dibagi dengan volume. Ya, massa dibagi dengan volume. Artinya di sini massa jenis suatu benda itu berbanding lurus dengan massa benda itu dan berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi massa benda itu besar, maka massa jenisnya besar, dia berbanding lurus. Kemudian massa benda itu kecil, maka massa jenisnya kecil. Sebaliknya untuk volume, perbandingannya dengan massa jenis, itu volumenya besar, maka massa jenisnya kecil. Kemudian sebaliknya volumenya besar, maka massa jenisnya kecil ya. Kalau volumenya kecil, maka massa jenisnya besar. Oke, baik. Itu kesimpulan daripada tujuan pembelajaran kita hari ini, dan kalian sudah amati lewat percobaan menentukan massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada dua soal yang Ibu siapkan di sini, yaitu sebagai tugas rumah. Ada dua soal di sini, silakan lihat di layar. Ada dua soal mengenai massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan untuk mencari massa jenis. Ini tugas rumah, jadi minggu depan sebelum Ibu masuk, pekerjaannya sudah dikumpulkan di atas meja. Bisa? Bisa. Oke, jadi tadi sudah ada percobaan, kalian sudah tuangkan dalam tabel itu dengan analisisnya. Sekarang ada dua soal untuk Ibu menguji apakah kalian bisa atau tidak. Tapi soalnya ini sebagai tugas rumah, kalian silakan bawa pulang untuk mengerjakannya, dan minggu depan silakan dikumpulkan. Ya Bu. Oke, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi yang berikut, yang kedua, yaitu mengenai energi alternatif. Silakan baca-baca modul yang sudah dikasih untuk minggu depan kita lanjut di energi alternatif. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kami minta perwakilan satu orang Tasya untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang ke masing-masing, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dalam acara agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan dan perlindungan kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik dan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya utuslah Roh pelindung agar melindungi kami, supaya kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Semua doa ini kami satukan ke dalam tangan lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, selamat siang semua. Siang Ibu.